ikatan kita, ikatan persaudaraan ya, bukan Ikatan cinta, Ustaz. ikatan cinta. Siapa? Amanda ya? Kesempatan ini kita membahas tentang demokrasi. Terkait dengan tema yang kita bahas, itu sebetulnya sudah disampaikan panjang lebar oleh pemakalah tadi. Mungkin sepintas saja akan saya ulang kembali. Demokrasi bahasa Yunani, mana artinya itu adalah demos itu yang berarti rakyat atau penduduk, sedangkan kekuasaan atau kratian atau kratos itu berarti kekuasaan. Nah, ketika membahas demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Ini sesuai dengan amanat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Kalau sebelumnya, sebelum masa reformasi itu bahwa kedaulatan tertinggi itu berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, itu secara etimologi bahwa ketika ngomong demokrasi mesti divariabelkan atau dikaitkan dengan rakyat. Ya. Karena titik utamanya itu adalah kepentingan rakyat. Maka jangan sampai kalau ngomong demokrasi kalau ngomong demokrasi ternyata rakyatnya sampai hari ini misalnya keadilannya tidak lagi ditegakkan. Kemudian HAM sebagaimana yang diceritakan oleh Habib Al-Qarni tadi itu masih tidak dijalankan sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi banyak masalah kalau kemudian kita preteli dari A sampai Z yang terjadi di Indonesia, mulai masalah HAM, mulai masalah keadilan, mulai masalah ketimpangan, korupsi dan lain sebagainya, itu sebetulnya tidak sejalan dengan makna demokrasi sebagaimana secara etimologi, yakni demokrasi rakyat. Karena mesti rakyat yang dikorbankan. Misalnya kalau kita ngomong korupsi, ya kan, mesti yang dikorupsi itu adalah dana atau keuangan yang sejatinya itu berasal dari rakyat. Misalnya pajak, itu kan yang dikorbankan itu adalah rakyat. Karena rakyat itu membayar pajak, maka seharusnya apa yang dibayar oleh rakyat atau apa yang diberikan oleh rakyat itu mesti kembali kepada rakyat. Makanya sering kita kenal itu kalau ngomong demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Seperti itu. Tapi sekarang itu masalahnya adalah dari rakyat untuk siapa itu kan nggak jelas, tidak kembali kepada rakyat. Nah, oke. Kemudian demokrasi itu lahir atas ciptaan manusia, bukan tanpa sebab dan tujuan. Jadi demokrasi itu muncul sebagai suatu sistem pemerintahan rakyat sebagai antisipasi dari pemerintahan diktator. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Karena itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibandingkan dengan sistem lainnya. Untuk itu masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai way of life yang menuntun tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan. Jadi demokrasi itu tidak hanya sebatas retorika, tapi kemudian itu harus diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hanya saja kadang-kala demokrasi itu hanya sebatas ucapan, tetapi makna hakikat tujuan demokrasi itu sendiri kadang-kala tidak dijalankan sepenuhnya gitu loh. Tidak dijalankan sepenuhnya. Nah, lagi-lagi yang membatasi atau yang mengontrol, yang mengawasi itu adalah pemerintahan gitu ya. Yang mengawasi itu adalah pemerintahan agar kemudian prinsip-prinsip demokrasi itu bisa terjaga gitu. Oke, next. Nah, kalau ngomong demokrasi sebagaimana dijelaskan oleh pemakalah tadi adalah negara hukum atau bahasa kerennya itu atau bahasa Maduranya itu adalah red state atau the rule of law. Ya, ini negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Jadi perlindungan hukum. Semua warga itu wajib fardu ain ya. Fardu apa? Fardu ain dapat perlindungan, tidak terkecuali.
Kemudian dia peradilan itu bebas, peradilan itu tidak memihak. Artinya peradilan itu lembaga independen yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun, walaupun toh itu yang namanya presiden. Jadi dia bebas, independen, bukan dependen. Tetapi walaupun katakanlah bebas, masih saja ada misalnya peradilan yang atau oknum, baik itu hakim ataupun siapapun itu, yang kadang-kala kalau kita melihat berita itu kan hakim si A itu terjerat kasus suap menyuap. Padahal kan sudah dijelaskan oleh saudara saya tadi. Ar-Rosi wal Murtasi. Ar-Rosi wal Murtasi. Ya, itu kan sudah jelas Ar-Rosi wal Murtasi. Nah, itu ya karena imronnya mungkin, karena imannya itu ya tergoda. Kita itu kadang nggak ada sih niatan untuk misalnya tidak amanah gitu ya. Nggak ada sih niatan untuk nyeleweng, korupsi. Tapi kalau ada godaan, kalau ada kesempatan, itu bisa berubah gitu. Karena setan itu selalu hadir dalam setiap kita melangkah gitu, yang awalnya niat kita baik tetapi karena ada kesempatan menjadi jelek. Misalnya kita lewat kosan ya, di kosan itu ada banyak kamar, ada HP tergeletak, terus musim corona duit nggak ada, dan sebenarnya ada terpikir ya apa ini tak ambil gitu. Jadi sebegitu cerdas setan itu menggoda manusia. Oke, yang kedua itu adalah masyarakat madani, bukan masyarakat Ahmad Dhani, Wulan Jamilah, Al-El dan Dul. Tetapi kalau masyarakat madani di sini adalah civil society. Apa sih ciri dari masyarakat madani? Itu adalah masyarakat yang terbuka, ya, suka membuka diri, kemudian yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif. Kemudian adanya keterlibatan warga, civil engagement melalui asosiasi-asosiasi sosial yang didirikan secara sukarela. Jadi itu adalah ciri-ciri masyarakat madani, ya kan, masyarakat madani dengan sifat dan ciri seperti ini artinya memang masyarakat itu harus aktif, ya kan, berpartisipasi aktif. Ketika dia melihat sebuah ketimpangan, maka dia harus aktif gitu, harus menyuarakan itu. Nilai kritis yang kemudian yang diharapkan ada itu memang selalu diidam-idamkan ketika kita ngomong negara demokrasi. Karena kadangkala nilai kritis itu tidak muncul ketika dibatasi dengan kekuasaan yang diktator. Nilai kritis itu akan hilang ketika misalnya ada pemimpin yang sifatnya absolut. Nah, jangan sampai misalnya pemerintahan kita itu presiden itu tidak bisa disalahkan. Kalau kemudian presiden ataupun anaknya ataupun siapapun itu ketika melanggar juga harus dihukum gitu. Karena memang kita itu sudah konsekuensi dengan prinsip negara kita, yakni negara hukum. Sebagaimana pasal 1 ayat 3. Mungkin bisa dilihat lagi bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Kemudian ada aliansi kelompok strategis, ada partai politik, political party. Kalau sekarang itu jauh lebih banyak partai ketimbang dulu gitu. Kalau dulu mungkin hanya 3 tadi, tapi sekarang ini justru justru banyak partai-partai yang berdiri, yang misalnya karena dia mengkudeta akhirnya mendirikan partai yang lain. Nah, yang sekarang itu kan yang lagi tenar itu tidak mendirikan partai baru, tetapi justru grogoti partai yang sudah ada, yang partai yang punya kaliber, ya, partai yang punya kaliber yang sangat luar biasa, dan partai pemenang itu juga kan tidak lupa dari trik-trik politik. Karena kalau kita ngomong politik itu tidak ada kawan, tidak ada teman. Yang lawan bisa jadi kawan, yang kawan bisa jadi teman, tergantung kepentingan masing-masing. Nah, sejatinya adanya partai politik itu adalah untuk mengontrol sistem pemerintahan ini agar kemudian sesuai dengan tujuan kita bernegara. Ya, tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Kemudian ada kelompok gerakan, movement group, ada NU, Muhammadiyah, PMI, HMI, GMNI, kemudian ada HTI yang dulu dibubarkan dan sampai sekarang dibubarkan, dan ada gerakan-gerakan yang lain yang ini juga ikut dalam
dalam proses penegakan demokrasi di Indonesia. Kemudian kelompok penekan atau kelompok kepentingan, pressure atau oposisi ya, oposisi. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada oposisi, justru semuanya sudah koalisi. Dulu yang oposisi itu kan ada Prabowo, tapi sekarang Prabowo udah jadi Menteri Pertahanan. Kemudian ada siapa wakilnya Prabowo itu? Sandiaga Uno, yang suka main Uno mesti tahu. Sekarang sudah menjadi Menteri juga pariwisata. Nah, ini kan semuanya oposisi dulunya, tapi berubah menjadi koalisi. Kalau semuanya udah koalisi, siapa yang kemudian mengontrol? Ya ini tadi, partai politik, kemudian kelompok gerakan, dan juga misalnya pers yang bebas, bukan pers ya, siapa tadi? Suudi tadi nyebutnya pers, tapi ini pers ya. Pers yang bebas itu ya sekarang itu pers itu sangat bebas. Saking bebasnya kadang-kala sampai kebablasan. Tapi sekarang itu bebas banget gitu. Bebas banget sehingga kadang-kala kita itu termakan oleh berita. Jadi yang menggiring opini otak kita itu adalah berita yang tidak cover both side, ya kan? Berita yang tidak cover both side artinya berita-berita yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, artinya agar banyak orang membaca. Padahal secara data itu kadang-kala tidak cover both side, masih ada data-data yang sifatnya hoax dan lain sebagainya. Oke, kemudian unsur penegak hukum, adanya perlindungan konstitusional, adanya badan kehakiman, adanya pemilu yang bebas, adanya kebebasan menyatakan pendapat, adanya kebebasan berserikat dan beroposisi, adanya pendidikan kewarganegaraan. Ini pentingnya kita berdemokrasi, itu mulai dari keluarga terkecil, di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga kita di perguruan tinggi. Oke, nanti tentang sejarah ini teman-teman bisa baca lagi. Sudah ada di ini ya, di mana? Di YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat YouTube saya karena waktunya sudah habis. Nah, nanti lihat ya. Nanti lihat di situ ya. Oke, saya kira itu ya. Saya tidak akan membuka pertanyaan karena sudah habis waktunya. Saya akan absen saja langsung. Presensi. Ini kelas C ya. Setelah ini kuliah lagi enggak? Enggak, kuliah lagi enggak? Ada, Ustaz. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, monggo kalau mau bertanya. Atau kita absen aja dulu. Guys, selamat guys. Bentar guys. Kalian ini udah makan? Apa puasa semua? Sudah, Ustaz. Diet, Ustaz, diet. Diet. Kenapa diet? Saya aja pengen gendut, makan banyak, ini enggak gendut-gendut. Ustaz, di e-learning nggak ada absen ya? Ini saya absen aja langsung. Pertemuan keberapa ini? 7 ya? Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Kita UTS-nya kapan? Enggak usah, Ustaz. Enggak usah UTS. Ditiadakan saja nggak Oh, apa-apa. ditiadakan. Mani piro. Guys. Muhammad Maliul Umur. Ada. Ustaz. Sera. Sera ada. Muhammad Daki. Enggak ada. Haryono. Hadir, Ustaz. Noval. Hadir Ustaz, hadir. Pawas. Hadir Ustaz. Hakam.
Hakam nggak ada. Vina, Hadirah Ustaz. Zaid, Hadirah. Hadir Ustaz. Fayat. Nggak ada Fayat. Hadir Ustaz. Ada. Hmm. Muhammad Halilul Majid. Hadir Ustaz. Al-Qarni. Hadir Ustaz. Naurah. Hadirah Ustaz. Muhammad Ulwah. Ulwan. Sultan Iqbal. Hadir. Ahmad Zidan. Hadir Ustaz. Mana mungkin? Mufilatur Rahmah. Hadirah Ustaz. Muhammad Ali Rahmatullah. Hadir. Nadia Utari. Hadirah Ustaz. Nailatu Zakiyah. Hadirah Ustaz. Rizka. Hadirah Ustaz. Abdul Malikul Aziz. Hadir Ustaz. Titin Atikoh. Hadirah Ustaz. Naila. Hadirah Ustaz. Niroh. Muhammad Said. Hadir Mutiara Ustaz. nggak ada. Vicky Nutonegoro. Vicky ada? Ini artis FTV ya Vicky. Muhammad Salki. Afwan Ustaz, Vicky izin mati lampu. Vicky Naki. Oh Vicky Umayyatul Afifa. Izin mati Nggih. lampu. Isfi. Ustaz. Hadirah Ustaz. Naili. Nail Zakiyah. Mutiara Sani. Hadirah Ustaz. Rizwan Fadilah. Hadir. Hadir. Ratih. Hadirah Ustaz. Muhammad Nurus Sarifuddin. Hadir Ustaz. Aisyah. Aisyah. Hadirah. Hadirah Ustaz. Muhammad Firdaus. Hadir Ustaz. Reva. Dalam Ustaz. Dalam ya. Hadirah. Oh ya, luar. Nadia. Hadirah Ustaz. Muhammad Kutubuddin. Hadir Ustaz. Akmal As-Saibaini. Hadir Ustaz. Adin. Mutia Hadir, Ustaz. Mas Tiara. Oke. Vicky nggak ada, Munira nggak ada. Hakam nggak ada. Daki nggak ada. Hadir Ustaz. Hah? Hakam hadir. Siapa? Oh, Hakam ada. Oke. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kuliah kita ini bermanfaat. Dan Amin. ikatan persaudaraan ya, bukan Ikatan cinta Ustaz. ikatan cinta. Siapa Amanda ya? Saya nggak pernah lo lihat Ikatan Cinta itu. Bagus dah filmnya. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Lagi-lagi saya tekankan di sini, jadi apa yang saya sampaikan itu belum tentu benar adanya, dan untuk mencari kebenarannya teman-teman harus banyak membaca beberapa referensi yang terkait dengan materi-materi yang kita ajarkan di dalam kelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Ustaz. Apa? Apa tuh? Ini. Iya ini.